That one's for Charlie. Halo guys, selamat datang kembali di Ras Cinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul We Still Kill the Old Way. Film ini menceritakan tentang seorang mantan gangster yang berbahaya yang sudah lanjut usia dan harus kembali ke kota asalnya demi membalaskan dendam atas kematian mengenaskan saudaranya yang dibunuh oleh sekelompok geng remaja keji dan brutal. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya dua orang pria yang berbeda usia yang sedang di dalam mobil mereka masing-masing. Kedua pria tersebut berada di tempat dan negara yang berbeda. Pria yang satunya berada di Spanyol. Pria ini bernama Richie Archer dan dia adalah seorang pria paruh baya yang semasa mudanya dulu menjadi salah satu anggota mafia atau gangster kejam yang terkenal di Eropa. Saat ini, Richie terlihat menikmati masa tuanya yang sukses di negara asalnya, Spanyol. Dengan sesekali waktu pergi untuk melatih kemampuannya menggunakan senjatanya, kemampuan membobol berangkasnya, dan terkadang pergi untuk makan siang di restoran mewah dengan seorang wanita muda. Sementara itu, pria yang satunya lagi adalah seorang remaja dewasa yang bernama Aaron. Dia adalah ketua dari geng yang sangat sombong, kejam, dan sadis. Dan ternyata hari itu Aaron mengendarai mobilnya bersama anggota gengnya untuk menuju rumah seorang pensiunan polisi. Dengan beramai-ramai, mereka berniat mencuri uang dan merusak rumah tersebut. Namun ada satu remaja yang bernama Dean yang terlihat tidak menyukai perbuatan teman-temannya. Tiba-tiba, kegiatan merusak mereka itu dipergoki oleh seorang wanita yang membawa bayinya. Aaron dan anggotanya pun dengan kejam mengancam wanita tersebut dengan akan melemparkan bayinya dari ketinggian jika wanita itu mengadu atau melaporkan perbuatan mereka. Di lain tempat, setelah sampai di restoran yang dituju Richie, wanita yang di hadapannya meminta Richie untuk menghubungi saudara laki-lakinya yang juga telah lanjut usia yang bernama Charlie. Dan hari ini Charlie berencana melakukan penerbangan untuk pulang ke Spanyol dan berkumpul dengan Richie di rumah mereka. Kala itu mereka menghubungi telepon sebuah restoran yang bernama Dover Castle, tempat yang selalu Richie datangi dulu saat berada di Eropa. Mr. Archer? Okay, hang on a bit. Charlie. Hey, Richie! Charlie yang ditelepon oleh Richie, ternyata dia sedang berkumpul dengan teman-teman sebayanya yang salah satunya adalah seorang wanita yang bernama Lizzie Davis. Di situ, Charlie yang menerima telepon dari Richie mendapat sebuah nasihat agar dia segera beristirahat supaya tidak ketinggalan penerbangan. Setelah mengakhiri teleponnya, Charlie memberitahukan kepada Lizzie dan teman yang lainnya bahwa dia akan pulang ke Spanyol yang akan bertemu dengan adiknya Richie dan membuat Lizzie kembali mengingat masa muda Richie yang dulu menarik perhatiannya. Karena hal tersebut, Charlie memberikan nomor telepon Richie kepada Lizzie. Okay, that's fine. Sementara di sisi lain, Aaron yang baru saja selesai melakukan aktivitas ranjangnya dengan seorang wanita yang bernama Lauren. Ketika itu, Lauren mengira bahwa Aaron dan dirinya saling mencintai, justru mendapat pengakuan menyedihkan bahwa dirinya hanya dijadikan pelampiasan nafsu oleh Aaron. Aaron terlihat kasar dan memperlakukan Lauren serta menganggap Lauren adalah wanita murahan.
Dia bahkan berencana untuk membuat Lauren menjadi tempat pelampiasan nafsu seluruh anggota gengnya. Saat malam harinya, Aaron berpura-pura minta maaf dan mengajak Lauren untuk bertemu di sebuah jalan yang menuju ke sebuah gang. Dan di dalam gang tersebut dia telah ditunggu oleh para anggota gengnya untuk diperasoy secara bergantian. Namun hanya satu orang yang bernama Dean yang tidak mau melakukan hal tersebut. Pull a Scott down and fuck that bitch. Bye, princess. Pada saat itu juga, Charlie yang hendak dalam perjalanan pulang dan melewati gang tersebut terlihat sangat marah karena melihat pemandangan di depan matanya. Telling you all now. Won't do that again. Fuck off. Dia langsung memarahi anggota geng dan meminta untuk segera menghentikan perlakuan keji terhadap Lauren tersebut. You do it one-to-one, you cons. Hey, you doing it? Meskipun Charlie tampak sangat berani dan terlihat ingin melahap seluruh anggota geng di situ, namun dirinya yang sudah lanjut usia dan seorang diri justru dikeroyok oleh Aaron serta seluruh anggotanya. Beberapa dari mereka bahkan merekam kejadian tersebut. Tidak berselang lama, Lizzie yang juga berjalan pulang melewati gang tersebut sebelumnya berpapasan dengan Aaron dan para anggotanya. Betapa terkejutnya Lizzie ketika dia melihat Charlie terkapar di dalam gang dalam keadaan tidak bernyawa. Kemudian setelah itu, dua orang detektif langsung melakukan interogasi terhadap Lizzie. Salah satu detektif wanita di situ yang bernama Tyler tidak mengetahui siapa korban yang tewas itu. Lalu, Lizzie mengatakan bahwa semua orang mengenal Charlie dan Richie Archer karena mereka sangat terkenal di daerah tersebut pada masanya sebagai gangster terkuat dengan julukan si pembakar dan pembunuh. Lizzie yang sebagai saksi juga meyakini dan meminta kepolisian untuk menangkap pelaku yang dia yakini adalah geng yang berpapasan dengannya di gang, yang dimana geng tersebut terdiri dari sekelompok remaja dan juga sudah sangat-sangat meresahkan. Namun karena tidak ada bukti dan motif yang terlihat, detektif hanya bisa melakukan penyelidikan lebih lanjut. Interview with Ms. Lizzie Davis ends at 2:30. Sementara itu, saat malam harinya, Lizzie menelpon Richie melalui nomor telepon yang Charlie berikan padanya. Betapa terkejutnya Lizzie ketika mengetahui bahwa Richie yang telah meninggalkan Eropa dan tidak pernah bertemu lagi dengannya selama lebih dari 30 tahun ternyata masih mengingat Lizzie, bahkan dengan detail yang lengkap. So, Lizzie Davis, why are you calling me? Well, you remember me? Namun Richie pun tidak kalah terkejut ketika mendengar kabar tentang kematian Charlie, kakaknya. You sure about this guy? Saat pagi harinya, dua detektif kemarin mencoba menginterogasi Aaron. Aaron pun terlihat sangat menjengkelkan dan berbohong tentang keberadaannya pada malam kejadian. Aaron juga meminta temannya untuk merekam para detektif tersebut. Di situ juga terlihat kedua detektif itu tidak tegas kepada Aaron. Ternyata semua itu karena Aaron yang meskipun pernah didakwa sebuah kasus kejahatan, dia juga pernah menjadi saksi dan antek-antek bayaran kepolisian untuk menangkap pelaku kejahatan. So whoever did it is going down for murder. Because a witness gave a good description of some of your mates too. Where were you at around 10 p.m. last night? Karena hal tersebut, keberadaannya juga dilindungi kepolisian. Namun, kedua detektif tersebut telah memberikan Aaron ancaman bahwa jika Aaron terlibat atas kematian Charlie, maka perlindungan tersebut akan dicabut. Menyadari karena keadaan akan semakin memburuk bagi mereka jika Lauren mengadu kepada polisi, Aaron mengajak anggota gengnya untuk mengancam Lauren di rumahnya. Sementara itu, di sisi lain, terlihat Richie melakukan perjalanan menggunakan sebuah helikopter dari Spanyol menuju Eropa. Setibanya di Eropa, Richie disambut oleh rekannya yang juga parubaya yang bernama Roy. Setelah menyampaikan belasungkawa kepada Richie, mereka berdua segera menuju ke sebuah gang tempat Charlie ditemukan tewas. Sorry, this is Chloe. Have more conviction about what you say. Ternyata di situ ada dua detektif yang menyelidiki tempat tersebut.
Lalu Richie bertanya tentang kelanjutan penyelidikan para detektif yang ternyata belum membuahkan hasil apapun. Namun Tyler yang mengetahui riwayat kekejaman Richie dan gengnya pada masa itu segera meminta Richie agar tidak ikut campur dalam penyelidikan tersebut. That old Tanner wouldn't want to meet him down a dark alley. Di lain tempat, di rumah Lauren, terlihat Dean ternyata datang lebih dulu untuk memberitahukan Lauren agar dia tidak melapor ke polisi. Sebab jika hal itu terjadi, maka Aaron dan anggotanya akan membunuhnya. Di situ Dean sangat mengkhawatirkan Lauren. Dan tidak lama kemudian, Aaron dan gengnya telah tiba di rumah Lauren. Melalui celah pintu, Aaron memberikan kata-kata pedas yang menghina pada Lauren. Dia juga mengintimidasi Lauren dengan akan membakar hidup-hidup Lauren dan ibunya jika dia mengadukan hal tersebut. Dan akhirnya ancaman Aaron membuat Lauren sangat ketakutan. Di sisi lain, Lizzie yang menyadari kedatangan Richie di rumahnya segera menghias dirinya, sebab itu adalah perjumpaan mereka setelah sekian lama tidak bertemu. Lalu, Lizzie menceritakan betapa bengisnya dan tidak terdidiknya geng itu dengan semua kejahatan-kejahatan mereka. Lizzie juga sempat mengutarakan kerinduannya akan masa-masa aman mereka sebagai masyarakat saat geng yang dipimpin Richie berkuasa berpuluh-puluh tahun yang lalu. Hal ini karena semua geng yang dulu dikuasai oleh Richie dan teman-temannya pada masa itu tidak melukai rakyatnya, melainkan mafia dan gangster kelas atas yang menjadi saingan mereka. Di situ, lalu Richie meminta Lizzie untuk merahasiakan pergerakan dirinya dari kepolisian, sebab Richie juga akan menangani kasus pembunuhan Charlie dengan caranya sendiri. Not to let the police know that I've been here. I'm so sorry for not stopping what happened. Saat malam harinya, keponakan Lizzie tidak sengaja mendapatkan kiriman rekaman kejadian penganiayaan Charlie oleh anggota geng itu dan menunjukkan rekaman tersebut kepada Richie. Hal ini bisa untuk dijadikan acuan tentang wajah-wajah pelaku, dan dalam rekaman itu juga terdapat video asoi paksa Lauren oleh anggota geng tersebut. Berdasarkan informasi dari Lizzie tentang di mana tempat Lauren bekerja, Richie pun segera pergi menemui Lauren yang terlihat takut dan enggan berbicara dengan Richie. You're not a policeman. No. No. The man who died protecting you. Namun mengetahui bahwa Richie adalah adik dari pria yang tewas karena telah melindunginya, akhirnya membuat Lauren berbicara. Dan itu pun hanya sekedar memberitahukan nama dari salah satu pelaku yang dia tahu, yaitu Aaron dan Mesh. You saved me. Yes, he did. And you should get back to work. Di sisi lain, di ruangan tempat jasad Charlie disemayamkan dan akan dikremasi, Richie kedatangan dua temannya yang lain, yaitu si pria tua pemarah yang bernama Arthur dan si pria penjagal yang bernama Butch yang turut berduka atas kematian Charlie. I'm just joking. Nice to see you again, Arthur. Less of the fucking olds! Mereka pun berencana akan menemukan dan menghabisi pelaku yang membantai Charlie hingga tewas. Di situ, rekan-rekan Richie menyadari kondisi medis Richie yang suka mengulang-ulang gerakan, sedikit merasa khawatir. Namun, atas arahan Richie yang menginginkan penyiksaan yang lebih tragis, serta menyadari bahwa lawan mereka adalah segerombolan remaja, Richie meminta rekan-rekannya yang sudah tidak muda lagi itu untuk lebih cerdik dan menyusun strategi. Ketika mereka sedang berkumpul, Richie didatangi oleh Tyler yang meminta sekali lagi untuk tidak ikut campur dan main hakim sendiri. Dan dengan tegas, Richie mengatakan bahwa dia tidak akan main hakim sendiri karena Richie tidak akan membunuh pelakunya sendirian, tetapi dia akan menghabisi pelaku tersebut bersama dengan rekan-rekannya. I am not a vigilante. But I'm sure you understand why I want you back in school. Setelah menaburkan abu Charlie ke sungai, Richie kemudian mencoba menggali informasi dari seorang pensiunan polisi yang bernama Jack yang di awal cerita rumahnya dirusak dan berangkasnya dibobol oleh geng itu. Ternyata dulunya Jack sebagai polisi pernah meminta bantuan Richie dan rekan-rekannya untuk menyingkirkan para penjahat-penjahat yang tidak bisa dihabisi oleh kepolisian.
Akhirnya, mau tidak mau, Jack harus membalas budi dengan memberitahu identitas dari pelaku-pelaku yang diinginkan Richie. Mind you, I put a lot of money in your back pocket over the years on a couple of tow rags called Aaron and Mads. See what you can do. I'll let myself out. Sementara itu, di rumah Lizzie, ketika dia hendak berangkat bekerja, dia didatangi seorang pria bertopeng yang diduga adalah salah satu seorang gangster meresahkan yang mengancam akan membunuhnya. Lizzie pun terlihat sangat kesal dan meminta Richie dan rekan-rekannya untuk segera menyudahi kekacauan yang ditimbulkan oleh geng tersebut. Did they hurt you? Oh, Richie, you have just got to sort this mess out. Di lain sisi, di rumah Lauren, terlihat Lauren mendapatkan sebuah pesan yang berisi video asoy terhadap dirinya yang akan disebarkan Aaron jika Lauren buka mulut kepada ibunya yang ternyata adalah detektif Tyler. Honest, I'm fine, Mom. If something's bothering you, you know you can tell me. Setelah Richie mendapatkan identitas anggota geng tersebut yang bernama Mesh yang ternyata pernah membunuh seorang veteran perang dan bebas begitu saja, Richie pun segera memulai aksinya dengan menculik Mesh dan anggota lainnya. This must be a joke, man. Oh dear, you two are in a bit of a pickle, aren't you? Lalu mengikat mereka di sebuah ruangan untuk diinterogasi tentang keberadaan Aaron. Tetapi, Mesh dan temannya justru menyepelekan Richie dan yang lainnya hanya karena mereka terlihat sudah paruh baya. That one's for Charlie. Sementara, pria yang satunya lagi berusaha menipu Richie dengan janji tipuan akan membawa Aaron kepada mereka. Tiba-tiba, pria itu melepaskan diri dari ikatannya dan akan melawan Richie. Kemudian jasad mereka pasti akan dimutilasi dan dibakar oleh Butch untuk menghilangkan jejak kekejaman penyelidikan mereka. Richie dan rekan-rekannya masih sempat tertawa setelah menghabisi para anggota geng Aaron. How's our veteran killer? Sementara itu, di tempat lain, Aaron dan anggota geng lainnya yang tidak mendapat kabar dari Mesh dan temannya mulai menebarkan seluruh anggotanya untuk mencari ke seluruh penjuru kota. Bahkan Dean yang diam-diam berkencan dengan Lauren dihubungi untuk segera mencari Mesh dan temannya. Get on the fucking street, man. What you doing, man? Get out there, ask questions, man. Di sisi lain, di rumah Lizzie, Richie terlihat sedang membaca informasi tentang anggota geng Aaron yang didapatkan Lizzie. Lalu, Lizzie yang melihat Richie ingin segera pergi terlihat sedikit murung. Namun kemurungan itu berubah ketika Richie mengajaknya berkencan dan memintanya agar menggunakan gaun merah seperti waktu Lizzie muda dulu. Yes. Hello, Lauren. Richie kemudian melanjutkan penyelidikannya dengan mengunjungi Lauren. Di situ, Richie berjanji akan menyingkirkan anggota geng tersebut yang telah menyakiti Lauren. Dengan meminta Lauren untuk melihat hasil printan Lizzie yang berisi foto-foto pelaku yang terlibat. Saat itu juga detektif Tyler datang ke tempat Lauren bekerja. Hell are you doing Mom. here? Richie yang saat ini juga baru tahu kalau Tyler adalah ibu Lauren. Richie pun berbohong dengan mengatakan bahwa kedatangannya cuma untuk mencari sebuah gaun merah untuk kekasihnya. You okay? I'm fine, Mom. It was nothing. You calling an old Berdasarkan informasi Lauren tentang keberadaan anggota geng lainnya yang terlibat, Richie dan rekannya langsung melakukan penangkapan yang terencana di sebuah tempat parkir terhadap pelaku yang dituju. Mereka kemudian menggantung pria tersebut dan menyiksanya agar memberikan informasi tentang keberadaan Aaron. Tetapi anggota tersebut tetap menyepelekan keempat pria parubaya di hadapannya. You know what irony is? Fuck you, man. Karena Richie sangat emosi yang tinggi, membuat Richie naik pitam dan kehilangan kesadaran hingga harus dirawat rumah sakit akibat serangan jantung mendadak. Call a friend. I just don't fancy spending a week trying to sleep with one eye open. Sementara di tempat lain, di markas geng itu, Aaron yang baru membeli senjata api, lalu memberikan senjata tersebut kepada anggota gengnya. Tidak lama setelah itu, Lauren mendatangi markas geng Aaron dan memberitahu informasi tentang keberadaan Richie serta kaitannya terhadap menghilangnya 3 orang anggota gengnya. He's on ranking mode. That's lovely.
Thank you. Lalu, Aaron bersama anggota gengnya langsung menuju rumah sakit tempat Richie dirawat dengan membawa Lauren sebagai penunjuk jalan. Dan ketika salah satu orang bertopeng itu menemukan ranjang yang bertuliskan nama belakang Richie, yaitu Archer, orang itu pun langsung menembakkan senjatanya ke sosok yang terbaring di ranjang tersebut. Ternyata ini adalah rencana Richie dan rekan-rekannya serta Lauren. Lalu, Lauren dengan cepat menghubungi ibunya, meminta pertolongan. Sementara itu, Roy justru terkena tembakan dari Aaron. Di situ terlihat dari usia dan jumlah membuat Richie dan rekannya kalah telak. Not yet. Still hear an occasional gunfire. Intelligent. I swear that you got 5 fucking seconds. You hear me? Apalagi Aaron menjadikan Lauren sebagai sandera. Richie yang tidak ingin Lauren terluka, lalu menyerahkan diri tanpa senjata. I fucking told you, didn't I, old man? All right, you got me. Now you can let her go, can't you? Kemudian, Dean tiba-tiba menghalangi Aaron dan membuat terjatuhnya pistol Aaron. Pada kesempatan itulah, Richie mengambil senjatanya. Namun karena penyakitnya yang suka mengulang-ulang gerakan, senjata tersebut justru dia lemparkan dan berganti pukulan keras yang mendarat di wajah Aaron. This one's for me. Ketika Aaron terjatuh, dia mendapatkan senjatanya kembali dan seketika mengarahkan senjatanya kepada Richie. Tetapi senjata itu kosong karena pelurunya sudah dikeluarkan oleh Richie. Tiba-tiba polisi berdatangan dan langsung menembak Aaron karena terlihat membawa senjata. There is one last thing I want to say. Setelah kejadian itu, terlihat Taylor yang mengucapkan rasa terima kasih karena Richie dan rekan-rekan telah menyelamatkan putrinya. For saving my daughter. We told you what happened. Beberapa waktu kemudian, tidak lama setelah itu, Richie mendapat telepon dari seorang wanita muda yang menanyakan kepulangannya. Ternyata wanita muda tersebut adalah putrinya. Or maybe you've met Oh, you barely knew him. Anyway, your place is there. I love you, Dad. You too. Sebelum berpamitan dengan Lizzie, dia sempat mengajak Lizzie untuk ikut dengannya ke Spanyol. Tetapi Lizzie menolaknya meskipun dengan hati yang menyimpan kesedihan. You take good care of yourself, eh? Lalu, terlihat helikopter Richie pun berangkat. Dan ketiga rekannya pun menatapi kepergian Richie sembari menggerutu. Tiba-tiba, Richie muncul dan menawarkan mereka untuk kembali ke dunia mereka yang dulu dengan menawarkan untuk membobol sebuah brankas bank seperti keahliannya. Semua itu hanya untuk memacu semangat dan adrenalin mereka agar meski di usia tua saat ini, mereka tetap bugar dan merasa muda. Kemudian, film pun berakhir. Great idea.